فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja ila akhir. Beliau menyebutkan wa minhu, dan bagian dari ibadah tersebut, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha, bagian dari macam-macam ibadah yang ada. Beliau menyebutkan pertama ad-du'a wal khawfu wal raja, dan sampai 14 ibadah yang lainnya. Di sini beliau rahimahullah ta'ala membawakan sebuah perkara yang beliau sebutkan, perkara ibadah yang ada 14 ibadah tersebut itu hampir semuanya berkaitan dengan hati. Doa, khauf, takut, roja, berharap, tawakal, roghbah, mencintai, dan rohbah itu berharap juga, rohbah itu takut juga, khosyah, khusyuk, kemudian inabah, wal isti'anah, isti'adzah, istighosah, semuanya adalah amalan-amalan hati dan berkaitan dengan hati. Kenapa beliau tidak menyebutkan amalan badan? Kenapa beliau nggak menyebutkan di sini sholat? Kenapa beliau nggak menyebutkan haji? Kenapa beliau nggak menyebutkan puasa? Kenapa beliau tidak menyebutkan jihad, umrah? Itu semuanya adalah amalan hati, amalan-amalan hati, dan itu semua juga bagian dari ibadah. Maka ada dua alasan yang kenapa beliau memulai dengan hati. Alasan yang pertama adalah alasan yang sangat penting bagi kita, yaitu khafa'u amri ibadat al-qalbiyah, karena tersembunyinya ibadah hati. Ibadah hati tersembunyi, gak ketahuan. Yang ditakutkan mimma yaj'alu sarfuha li ghairillahi aktsar min ghairiha, yang kadang sebetulnya amalan hati lebih sering untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan badan. Karena ketika ada orang yang sholat untuk misalkan untuk syaitan, sholat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat nampak, kelihatan dia menyembah selain Allah. Ada patung depan kita, kemudian kita sujud-sujud ke patung tersebut, maka nampak bahwa dia sedang ibadah kepada patung, kepada berhala yang ada, ya kan? Ibadah yang nampak. Tetapi di dalam permasalahan hati ini, ibadah yang tidak nampak di mata manusia, yang tidak terlihat oleh manusia, dan sangat ditakutkan terjatuh dalam kesyirikan dari amalan hati. Karena amalan atau ibadah itu ada 3. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah badan, jawarih. Ibadah hati yang ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian ada ibadah lisan, yaitu seperti kita berzikir kepada Allah, tasbih, tahlil, tahmid, baca Al-Quran, itu adalah ibadah lisan. Kemudian yang keempat, ibadah badan, ya seperti kita tahu sholat, zakat, sholat, haji, kemudian puasa, dan seterusnya.
Nah, karena ibadah hati ini tersembunyi dan ditakutkan orang jatuh di dalamnya, atau ada orang yang tidak menganggap hal itu ibadah, menganggap hal itu bukan ibadah, maka hal ini butuh dijelaskan. Maka kalau kita lihat ayat itu banyak yang menyebutkan bahwa mereka ini melakukan, orang-orang musyrikin itu kadang di antara mereka syirikin dalam kecintaan. Mereka mencintai berhala mereka lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka. Maka amalan hati ini juga tidak diperbolehkan diberikan kepada selain Allah, walaupun amalan tersebut tidak tampak di hadapan manusia, walaupun amalan itu tidak tampak kepada manusia. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita curang dari amalan hati, kita tahunya melakukan kesyirikan dari amalan hati, maka kita pun sama. Bukankah orang munafik itu derajat nerakanya lebih parah daripada orang kafir? Kenapa? Karena menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, sedangkan dia menampakkan keislaman. Sampai munafik itu fid darkil asfal minan nar, di bawah ataupun di keraknya api neraka. Di keraknya api neraka. Karena apa? Amal hatinya itu yang terjatuh dia. Maka jangan meremehkan juga dalam amalan-amalan hati. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan alasan beliau yaitu adalah anna madarul ibadat al-qalbiyyah 'alal qalb. Karena berputarnya ibadah hati itu dalam hati. Ya kan? Di dalam hati manusia. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis, idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bukan kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ala inna fil jasadil mudghah, sungguhnya di dalam hati, di dalam jiwa ini ada mudghah, ada segumpalan darah, yang dimana kalau segumpalan darah tersebut baik maka akan baik lainnya, dan kalau seandainya segumpalan darah tersebut buruk maka akan buruk lainnya. Maka kemudian Rasul menyebutkan ala wa inna al-qalb, atau sesungguhnya itu segumpalan darah adalah al-qalb, qalb. Maka kalau seandainya qalbnya baik, benar, melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal jawarih yang akan nampak kepada manusia pun akan sama. Akan sama. Akan sama kita dengan apa yang kita tampakkan kepada manusia. Kalau amalan hati tersebut itu benar, maka di sini ingin mensucikan dari bawah, mensucikan dari hal yang tersembunyi, maka tidak bermanfaat walan tanfa' al-ibadat al-badaniyah, kalau seandainya qalbnya rusak. Qalbnya rusak, maka ibadah badannya enggak manfaat. Ya, dia sholatnya benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berjihad, dia saum untuk Allah Subhanahu wa taala. Taunya dia melakukan kesyirikan dalam hatinya. Dia melakukan syirikan dari ibadah-ibadah hati. Nah, maka pun sama. Maka hal tersebut juga sama. Itu juga ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu ada sebuah ibadah, maka ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah tersebut batin, walaupun ibadah tersebut ibadah qalbiyah. Dua alasan ini. Ya, dua alasan ini, karena pertama sembunyi,
Ditakutkan manusia banyak melakukan kesyirikan di sana karena ketidaktahuan bahwa itu adalah ibadah qalbiyah. Kemudian yang kedua, karena menyebutkan ini untuk supaya membesarkan atau membersihkan hati tersebut dari kesyirikan yang ada. Maka yang lainnya pun akan insya Allah akan ikut. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan 14 ibadah, 14 macam ibadah, beliau berdalil wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Dan itu selainnya dari macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluha lillah, yang dimana semua ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan bagaimanapun atau macam ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau berdalil wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka beliau berdalil dengan sesungguhnya masjid Allah Subhanahu wa taala itu untuk Allah, punya Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka enggak boleh kita berdoa atau beribadah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala seorang serikat. Enggak boleh. Dan di sini para ulama menafsirkan al-masajid ada dua tafsiran. Ada tafsiran pertama adalah kalbunyan, buniyat lil ibadah, seperti bangunan yang dibangun untuk ibadah. Jadi seperti masjid yang kita gunakan ini. Ini maksud ayat sini wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Masjid, musalla, langgar, kemudian apa lagi namanya? Surah dan nama-nama yang lain. Ini tafsiran pertama. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dan tafsiran kedua, dan ini yang lebih luas daripada tadi karena itu hanya membataskan sebuah tanah dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua ini menafsirkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal arda masjidan wa tahura. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang semisal bentuk ini, dijadikan bumi masjidan wa tahura, sebagai masjid dan juga tahur, bersih, suci. Maka ketika diartikan awal ard, bumi, maka al-masajid di sini ditafsirkan juga sama, berarti bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad itu boleh dipakai untuk sholat, boleh untuk dipakai ibadah dimanapun berada, kecuali hanya beberapa tempat seperti kamar mandi dan juga kuburan. Kuburan tidak boleh dipakai tempat ibadah dan juga kamar mandi tidak boleh dipakai buat ibadah. Selain itu boleh. Selain itu boleh. Maka wa annal masajida, tafsiran yang kedua adalah masuk ke sana, itu ard, seluruh bumi. Seluruh bumi yang kita beribadah di sana. Jadi bukan sebuah tempat khusus yang dibangun untuk beribadah, seperti masjid, musholah ataupun langgar ataupun surah dan macam-macam. Dan makna yang kedua ini lebih umum dan ini lebih masuk ke dalam makna ayat. Karena kita pun dilarang untuk melakukan kesyirikan bukan hanya sekedar di masjid. Kita pun tidak boleh melakukan kesyirikan di luar masjid. Ya nggak boleh kita menyembah berhala misalkan di lapangan, nggak boleh. Kita taruh berhala di lapangan bola, nggak boleh. Sama, itu kesyirikan. Itu juga kesyirikan. Maka makna yang kedua ini lebih luas dan lebih selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Dan fala tad'u, doa di sini ini maknanya juga adalah ibadah. Maka dilarang buat ibadah
di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapapun enggak boleh. Ahadan nakirah fi siyaqin nahi yufidul umum. Ahada ini sebuah isim nakirah yang bukan ma'rifah. Kalau di dalam permasalahan usul fikih, ketika ada isim nakirah yang sebelumnya ada nahi, ada penglarangan, fala tad'u, dilarang untuk beribadah, maka menunjukkan nakirah ini umum, siapapun itu, bagaimanapun jenisnya, mau jenis manusia, mau tumbuhan, mau binatang, mau malaikat, mau jin, semuanya dilarang. Semuanya dilarang, karena umum. Mau yang disembah batu, mau disembah pohon, mau disembah matahari, bulan, bintang, manusia, jin, dan segala yang lainnya itu terlarang, tidak diperbolehkan. Maka wa annal masajida lillah, kalau kita memanikan manakan lagi secara singkat di sini, yaitu dan sungguhnya bumi Allah Subhanahu wa taala ini milik Allah. Bumi Allah Subhanahu wa taala ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat atau nafi? Ini menetapkan atau meniadakan? Bumi Allah Subhanahu wa taala ini milik Allah. Masjid ini milik Allah. Ini penetapan atau penafian? Penetapan. Kemudian setelahnya fala tad'u ma'allahi ahada. Dilarang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan atau penafian atau pelarangan? Pelarangan dan penafian. Maka di dalam sebuah kaidah, ketika ada sebuah pengisbatan kemudian setelahnya ada penafian atau dibalik, maka itu menunjukkan sebuah makna yang sangat tegas untuk hal tersebut. Maka ada sebuah makna yang sangat tegas untuk hal tersebut. Maka nggak boleh sama sekali berbuat kesyirikan. Nggak boleh melakukan perbuatan kesyirikan dengan siapapun. Dan juga kita juga dalam syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan. Penafian bukan? Penafian. Illallah, kecuali Allah. Penetapan? Penetapan. Maka makna la ilaha illallah itu sangat tegas di dalam memisahkan kesyirikan dengan tauhid. Maka sampai Abu Jahal pun sangat tahu apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Maka berkata, ataj'alu alihatan ilahan wahidah inna hadza la syai'un 'azim. Apakah engkau ingin wahai Muhammad ada 300 berhala yang ada di Mekah ini, yang ada di Ka'bah ini, kemudian engkau menjadikan cuma hanya satu Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sebuah hal yang sangat mengherankan. Kenapa? Karena tahu mana la ilaha illallah, sangat tegas. Enggak ada kesyirikan, enggak diperbolehkan sedikit pun kesyirikan. Nah, sama dengan ayat ini. Mau di bumi Allah Subhanahu wa taala pun yang mana, mau di masjid Allah Subhanahu wa taala mana, tidak boleh melakukan kesyirikan. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan juga sangat tegas. Maka dari ini kita mendapatkan kondisi manusia dalam melakukan ibadah. Ada yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan kesyirikan. Dia melakukan ibadah, kemudian dia meniadakan kesyirikan, maka ini adalah ahlul tauhid. Kemudian ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain Allah, maka ini adalah musyrik seperti ayat ini. Fala tad'u ma'allahi, janganlah kalian beribadah bersama Allah seseorang. Berarti apa? Dia ibadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Dikatakan juga musyrik. Kemudian yang ketiga, ini yang parah. Yang lebih parah daripada yang kedua, dia dalam ibadah tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadah hanya
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih parah daripada yang kedua. Yang kedua saja sudah dikatakan musyrik, apalagi yang ketiga. Dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beribadah selalu kepada selain Allah. Maka ada tiga macam manusia dalam hal itu. Maka beliau menyebutkan, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari ibadah yang ada, fahuwa musyrikun kafir, maka dia seorang musyrik, seorang kafir. Dia menyembah kepada siapapun, maka dia bukan muslim. Seperti orang musyrikin Quraisy, yang dimana mereka itu ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu. Ikrimah radhiyallahu anhu pernah mencerita setelah beliau masuk Islam tentang sesembahannya dia sembah. Jadi bermacam-macam sesembahannya orang musyrikin Quraisy, enggak satu, bukan berhala yang ada di depannya mereka, bukan. Ikrimah itu menjadikan apa? Batu sebagai Tuhan. Ketika Ikrimah melihat sebuah batu yang indah yang menakjubkan dirinya, maka diambil dan dijadikan Tuhan. Kemudian ketika Ikrimah jalan lagi dan menemukan sebuah batu yang lebih indah daripada batu yang pertama, maka batu yang pertama dibuang dan diambil batu kedua, dan batu kedua dijadikan Tuhan oleh Ikrimah. Ya, oleh Ikrimah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah cerita di sebuah hadis, ada sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Beliau membuat Tuhan dari roti. Membuat Tuhan dari roti, bukan dari batu, bukan dari kayu, dari roti. Dan juga orang musyrik Quraisy ada yang menyembah kurma. Ada yang menyembah kurma. Ya, saking remehnya mereka. Menyembah kurma. Dan juga di luar Quraisy ada juga yang menyembah matahari, bintang, bulan, dan juga ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Isa alaihi salatu wassalam. Yang menyembah Uzair alaihi salatu wassalam adalah Yahudi. Yahudi menyembah Uzair. Dan kemudian Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka tidak diperbolehkan kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. La yuflihul kafirun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan barang siapa yang yad'u ma'allahi ilahan akhar, menyeru atau beribadah kepada bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, la burhana lahu bih, maka itu dia menyembah tanpa dasar atau tanpa petunjuk yang jelas. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahu la yuflihul kafirun, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang tadi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bahagia. Innahu la yuflihul kafirun. Maka ketika kita ingin mengetahui makna ayat ini dengan gamblang, maka kita harus lihat ayat sebelumnya. Harus lihat ayat sebelumnya, ayat 116. Ketika kita buka ayat 116, di sana ada sebuah perkataan Allah Subhanahu wa taala, fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, raja dan juga kebenaran. Malik al-haq, al-malik al-haq, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, dan tidak ada Tuhan yang berhak
disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Rabb, pemilik arsy yang mulia. Pemilik arsy yang mulia. Maka di sini menetapkan tentang sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang la ilaha illallah. Maka orang yang menyembah atau yang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada burhan, ada petunjuk dari Allah. Ada petunjuk dari Allah. Di sini menyebut Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Tunjuk untuk menjelaskan bahwa mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah. Maka setelahnya ayat wa man yad'u Allah. Maka ayat selanjutnya menjelaskan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, la burhana bih, la burhana lahu bih, maka dia tidak memiliki petunjuk, tidak ada dasarnya, tidak ada sebuah dasar bagi seseorang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah saja itu atas petunjuknya Allah, tapi orang yang menyembah kepada selain Allah itu tidak ada sebuah petunjuk. Maka saking kesalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Maka perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika ada orang kita kesal, oh urusannya nanti sama saya. Itu sebuah ancaman yang berat. Ketika ada sebuah kesalahan mungkin seorang, wah, ada langsung dimarahi di sana, langsung dimarahi di tempat, dan ada yang berkata nanti kamu menghadap ke kantor, urusan di kantor. Maka jauh yang kedua lebih dahsyat daripada yang pertama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada mereka, kamu udah gak ada petunjuk, nanti urusannya di akhirat. Nanti urusannya di akhirat, dan kalian di bumi tidak akan mendapatkan kesenangan yang hakiki. Kalian tidak akan beruntung di bumi Allah Subhanahu wa taala yang secara hakiki. Maka kita harus meninggalkan kesyirikan yang ada. Lepaskan kesyirikan yang ada. Lepaskan belenggu kesyirikan tersebut supaya kita bisa merdeka dari kesyirikan dan kita tetap tegar di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti macam-macam ibadah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang dengan pengertian yang masing-masing. Nanti bagaimana dengan khauf, bagaimana dengan khasyah, bagaimana dengan khusyuk, bagaimana dengan rahba. Karena itu semuanya hal yang mirip tetapi beda. Hal yang mirip, sebenarnya miripnya itu dari maknanya itu takut, tapi memiliki kebedaan. Yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi masalah ibadah tentang harap dan takut, sering kita dengar di syair-syair sebelum orang sholat itu biasanya kan ada takut, ada orang baca syair di sini, mereka tuh nggak mau surga Firdaus tapi takut neraka itu gimana? Dan Allah mau bila itu sekarang nggak mau Firdaus tapi nggak mau tapi takut neraka, pengennya cuma tobat aja, Mau tahu maunya tobat aja. Ya. Kalau mau sholat mungkin kan ada yang Ya. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ba'd. Ketika ada seorang yang merasa tadi mungkin sesuatu yang kayaknya saya nggak tahu surga dan neraka, ya kan? Dan itu sebenarnya hal yang bagus. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada seorang yang sebagian dari surga, ada sebagian kelompok nanti masuk surga, ada sebagian kelompok akan masuk neraka. Maka Umar bin Abdul Aziz menangis semalaman. Menangis semalaman dan berkata, nggak tahu saya dimasuk kemana, surga ataupun neraka. Sedangkan yang pasti saya melakukan dosa.
Karena kaum muslimin itu Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak diperbolehkan menetapkan seseorang masuk surga kecuali atas dalil dari Rasulullah SAW untuk para sahabat khusus. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha dan juga sahabat Nabi SAW bilang, Fatimah, Khadijah dan juga para istri Nabi SAW yang lainnya dan juga para sahabat Nabi SAW yang telah dijamin di surga. Maka harus pasti surga bagi mereka. Tapi bagi kita itu kita nggak tahu. Bagi kita nggak tahu kita masuk surga ataupun neraka. Tetapi kita terus akan berharap kepada surga Firdaus. Tapi kita harus berharap kepada surga Firdaus karena Rasulullah SAW menyebutkan fas'alullahal jannah, ada fas'alullahal firdaus huwa awsatuha wa a'laha. Rasul SAW pernah bersabda yang maknanya, berdoalah kalian, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah yang pertengahan dan juga yang paling tinggi. Maka salah juga kalau seandainya kita tidak mau minta surga Firdaus. Tapi kalau seandainya kita memiliki hal yang seperti Umar bin Abdul Aziz, nggak tahu saya masuk surga atau masuk neraka, maka itu sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena dia akan berintrospeksi dirinya. Dia nggak akan berkata bahwa saya penghuni surga dan saya pasti masuk surga, dan juga saya nggak akan berkata saya ini penghuni neraka. Karena untuk melabelkan penghuni neraka, penghuni surga, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua orang Yahudi, dua orang dari Bani Israel yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang satu adalah ahli ibadah, yang satu adalah ahli maksiat. Kemudian ahli ibadah sudah letih untuk menasihati ahli maksiat, dan akhirnya berkata, udah engkau di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala baliklah mereka. Taunya ahli ibadah tersebut di neraka, dan yang ahli maksiat yang cuma hanya berbuat maksiat bukan kesyirikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Kenapa dimasukkan neraka ahli ibadahnya tersebut? Karena apa? Dia mendahulukan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan seseorang di surga atau di neraka. Karena untuk menetapkan di surga ataupun di neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menetapkan. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun tidak bisa menetapkan. Yang Rasulullah SAW sebutkan itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Ketika seorang datang, Rasulullah berkatakan, dakhala min hadzal bait atau min hadzal bab rajulun dakhalal jannah. Karena pernah Rasulullah SAW di dalam sebuah majelisnya berkata, ada seorang yang akan masuk dalam bab ini, dan itu adalah penghuni surga. Tapi bukan berkata dengan hawa nafsunya, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak tahu masuk surga atau neraka, kita maka sering berenung. Ketika mendapati ayat-ayat surga, kita minta untuk masuk surga. Ketika mendapati ayat-ayat neraka, kita minta perlindungan dari neraka. Itu kewajiban kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah juga kalau seandainya itu nggak mau minta surga Firdaus. Seharusnya kita minta surga Firdaus supaya kita bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Perkataan apa? Ujub. Yang ibadah yang kita lakukan sembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia, maka tinggal ditangkis saja. Yang saya itu tidak berpengaruh dengan ibadahnya, karena nggak ada yang tahu mau dia tampakkan ke siapa, kecuali ibadah tersebut ibadah yang dilihat oleh manusia, maka gitu harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ketika kita ibadah misalnya sholat malam sendiri di rumah, ketika itu ada tampil ujub, wah
bangga gitu. Maka kita tangkis itu aja. Kita tangkis ketika itu. Dan jangan sampai kita kabarkan kepada manusia. Kalau kita ujub, kemudian kita kabarkan kepada manusia, maka double gitu. Dosa ujub tersebut dan juga dosa sum'ah. Dosa sum'ah. Tapi kalau seandainya hanya sekedar ujub, tangkis ujub tersebut, maka kita tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Nggak ada. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang terkait macam-macam ibadah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.